Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi kembali di channel saya Azurman. Menyambung apa yang saya sampaikan pada video sebelumnya tentang kebahagiaan ya. Maksudnya kebahagiaan itu ada dua, ada kebahagiaan semu yang sifatnya sementara, ada kebahagiaan yang hakiki. Gitu. Artinya kebahagiaan yang kita dapatkan dan kita raih dan itu bertahan lama, bahkan selama-lamanya gitu. Nah, saya teringat dengan cerita Abu Nawas ya, tentang kebahagiaan gitu. Satu kali ada seorang datang ke Abu Nawas dan dia curhat gitu ya, seorang laki-laki curhat gitu. Dia berkata seperti ini, "Wahai Abu Nawas, saya itu di rumah tidak senang itu, tidak tenang saya di rumah itu. Saya lebih suka jalan-jalan keluar gitu. Karena di rumah itu suntuk, sumpek ya." Tanya oleh Abu Nawas, "Kenapa kamu tidak betah di rumah itu?" Maka si laki-laki ini menjawab, "Karena rumah saya itu kecil, sempit gitu. Ya. Semuanya serba sempit. Kamarnya, dapurnya, ruang tamunya sempit itu. Belum lagi barang-barang perabotan ya kan, sehingga makin sempit rumah itu. Sementara saya punya anak, punya istri, punya anak yang banyak begitu. Makanya saya lebih memilih keluar saja itu. Duduk dengan teman, nongkrong dengan kawan-kawan di kedai, jalan-jalan itu. Setelah anak-anak saya tidur, istri saya tidur, saya pulang itu." Nah, kemudian Abu Nawas tidak memberikan nasihat atau saran ya. Beliau hanya menyuruh si laki-laki itu untuk membeli 1 ekor kambing itu. "Besok kamu beli seekor kambing ya. Ada uang enggak?" "Ada." "Belilah seekor kambing." Setelah seekor kambing ini dibeli, maka Abu Nawas bilang, "Sekarang kambing itu kamu letakkan dalam rumah." "Nah, kok dalam rumah?" "Ya, kamu letakkan saja dalam rumah, jangan banyak cerita." Gitu. Akhirnya si laki-laki itu bingung, tapi dia tetap saja memperturutkan apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas, karena dia yakin Abu Nawas ini kan orang yang sangat bijak ya, pasti ada sesuatu di balik itu. Oke, kambingnya sudah saya taruh dalam rumah, dan rumah saya akhirnya kotor oleh tai kambing berserakan di mana-mana. Oke, sudah kamu taruh sana kambing 1 ekor ya. Sekarang mau beli 1 ekor lagi itu kan? "Hah, iya, ya beli 1 ekor lagi." Akhirnya si laki-laki ini beli 1 ekor lagi, kemudian dibawanya ke hadapan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas bilang juga sama dengan yang sebelumnya, "Sekarang kambing yang kedua ini kamu juga taruh dalam rumah itu." "Ah, kenapa tidak dalam kandang?" "Ya taruh aja dalam rumah, jangan banyak cerita lagi." Akhirnya si laki-laki itu mematuhi apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Sekarang di dalam rumahnya sudah ada 2 ekor kambing gitu. Besoknya dia temui lagi Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, saya makin tidak tenang itu. Sudahlah rumah saya sempit kan, kambing di mana-mana gitu kan, karena taiknya berserakan ya, di kamar, di ruang tamu dan sebagainya itu kan." Kemudian Abu Nawas bilang, "Kamu masih punya uang?" Masih banyak. "Sekarang mau beli 1 ekor sapi gitu." "Hah? Iya, beli ekor sapi." Mau beli 1 ekor sapi. Kemudian si laki-laki ini kembali membeli 1 ekor sapi, kemudian kembali lagi ke hadapan Abu Nawas. Dan Abu Nawas bilang, "Sekarang sapi ini kamu taruh juga dalam rumah itu kan." Makin apa, si laki-laki ini makin mangkel itulah ya. Tapi dia tetap mematuhi apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Sekarang dalam rumahnya sudah ada 3 ekor hewan gitu. Di samping tentu juga ada anak dan istrinya gitu kan. 1 ekor sapi, 2 ekor kambing gitu. Dan terjadilah makin suntuk lah si laki-laki ini, makin tidak betah dia di rumah ya. Kenapa?
Karena sudahlah rumahnya kecil, sempit, banyak perabot, anak-anaknya juga ada, istrinya juga ada 3 ekor hewan di sana itu kan. Dan kita tahu ya, kambing dan sapi ini kalau buang hajat ya sembarangan aja gitu kan. Nah, kemudian besok dia kembali menemui Bu Nawas. Kemudian dia bertanya, "Wahai Bu Nawas, di rumah saya sudah ada 2 ekor kambing dan 1 ekor sapi. Gimana perasaan kamu?" kata Bu Nawas. "Waduh, sulit saya ceritakan itu. Sumpek gitu. Saya makin nak betah di rumah itu kan. Oke, sekarang kamu jual 1 ekor sapi tadi." "Hah, dijual?" "Iya, jual." Akhirnya pemuda tadi, laki-laki tadi balik ke rumah, diambilnya sapi, kemudian dijual ke pasar. Kemudian balik lagi, besoknya ketemu dengan Bu Nawas. "Gimana perasaanmu?" kata Bu Nawas. "Sudah sedikit lega, karena 1 ekor sapi sudah tidak ada lagi di rumah. Sekarang kamu jual 1 ekor kambing." Pulanglah laki-laki itu, diambilnya kambingnya yang 2 ekor, 1 pergi ke pasar, dijualnya. Kemudian balik lagi menemui Bu Nawas. "Gimana perasaanmu?" kata Bu Nawas. "Wah, semakin lega saya itu. Sekarang cuma tinggal 1 itu. Nah, sekarang kambing kamu yang satu-satunya itu kamu jual juga." "Mah, dijual?" "Iya, jual." gitu. Dan balik lagi dia ke rumah, diambilnya kambing itu, dibawa ke pasar, dijual. Kemudian dia balik ke rumah. Besoknya dia menemui Bu Nawas. Tanya oleh Bu Nawas, "Mana perasaanmu sekarang?" "Wah, saya sangat lega, wahai Bu Nawas. Di rumah saya tidak ada lagi kambing dan sapi. Rumah saya benar-benar bersih dari kotoran mereka. Itu. Saya sudah betah di rumah." Gitu kan. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil hikmah. Apa hikmahnya kira-kira? Hikmahnya adalah kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dengan luas atau sempitnya rumah. Kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari sedikit atau banyaknya uang di dompet gitu ya. Kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan apa lagi ya, dengan kepemilikan lah begitu ya. Tapi kebahagiaan itu sebenarnya sederhana gitu ya. Apa itu? Ketika hati kita lapang gitu. Jadi si laki-laki ini sebenarnya hatinya itu yang tidak lapang, sempit hatinya itu, sehingga rumahnya yang sempit menjadi sasaran kesalahan. Maksudnya menjadi alasan dia gitu. Jadi bukan rumahnya yang sempit, hatinya itu yang sempit gitu. Makanya di Minangkabau ada pepatah mengatakan ya, duduk sorang basampi-sampi, duduk basamo balapang-lapang. Ini kan sebuah makna ya yang sangat dalam begitu. Artinya apa? Dimanapun kita berada, kalau hati kita lapang, semuanya akan indah itu. Semuanya akan lapang. Tapi kalau hati kita sempit, sekalipun kita berada di tengah gurun pasir yang luas, kita sendirian di sana, hati kita tetap sempit itu. Jadi kunci kebahagiaan menurut Bu Nawas adalah hati yang lapang. Ya. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.